Silakan aja. Ya boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Ainur Hasan AP MSI. Yang terhormat Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Yang terhormat Kasih Pengawasan Ibu Hajah Wiwin Widyawati SHMM. Yang terhormat Kasih Pelayanan Ibu Risha Silvana SSTP MAP. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Kabupaten Karawang, Subang, Purwakarta, dan semua peserta apel yang kami hormati. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, apel pagi virtual di lingkup Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, hari Selasa, tanggal 30 November tahun 2021, dimulai. Diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Jabar Juara. Pohon Zoom meeting setiap Selasa. Kamu di keluar di doang keluar. Oh enggak. Oke, sudah. Keramahan penduduknya menenangkan jiwa, hidup dalam kedamaian makmur sentosa. Jiwa berasa manusia di setiap medan laga, gigi berdaya juang.
Laporan pemimpin oleh Kasih Pelayanan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada Ibu Risha Silvana SSTP MAP, dipersilahkan. Terima kasih kepada MC. Izin melaporkan Pak untuk absensi nanti di-share ini sedang di-share Pak. Sudah bagus, terlihat bagus Pak untuk absensi. Karawang sudah sangat luar biasa, Subang juga, cuma Purwakarta ada penurunan sedikit Pak. Kita bisa lihat Pak absensi ini. Ya, terima kasih Pak Mut, atur nuhun udah di-share. Kita lihat Karawang SMK-nya sudah cuma 1% Pak. Subang ada SMAS dan SMKS-nya masih harus perlu diperbaiki, dan Purwakarta SMKS, CLB dan SMAS-nya juga harus perlu diperbaiki lagi untuk kehadirannya. Untuk selanjutnya Pak, mohon izin mengingatkan untuk gerakan memungut sampah Purwakarta yang akan dilaksanakan nanti hari Jumat. Nanti flyer-nya akan di-share hari ini. Mohon partisipasinya dari Bapak Kepala Ibu Sekolah. Itu saja Pak dari saya, hatur nuhun Pak. Silakan Pak Mul, dilanjutkan lagi Pak Mul. Selanjutnya, mari kita simak arahan dari pembina apel kepada Bapak Haji Ainur Hasan AP MSI, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pejabat struktural KCD, Pak KTU, Ibu Kasih Pelayanan, Ibu Kasih Pengawasan, rekan-rekan pengawas, dan rekan-rekan kepala sekolah, baik jenjang SMA, SMK maupun SLB, serta para staf, baik di cabang dinas maupun staf sekolah yang hari ini bisa hadir ya. Alhamdulillah jumlah peserta dari Selasa ke Selasa tidak banyak berubah ya, antara 180 sampai 220-an ya. Kemudian saya lihat komposisi yang tidak banyak bergeser itu di SMK swasta. Apakah ini informasinya tidak sampai? Apakah memang tidak terlalu berkepentingan ya? Saya harapkan sih bisa hadir, walaupun bisa diwakilkan ke Wakasek atau guru, agar informasi-informasi yang penting bisa tersampaikan. Karena bagaimanapun, walaupun sekolah swasta itu di bawah yayasan, tetapi untuk substansi kependidikannya tetap secara fungsional di bawah Kementerian Pendidikan. Secara fungsional juga dari Kemendikbud turun ke bawah, ke provinsi, kabupaten, dan ke para pejabat, termasuk ke pengawas dan cabang dinas ya. Sehingga diharapkan nanti ke rekan-rekan pengawas, kemudian MKKS, agar nanti terus diingatkan agar kepada kepala sekolah negeri swasta atau yang mewakili bisa hadir dalam rapat setiap Selasa. Kemudian untuk berikutnya kita koreksi yang Selasa ini cukup dilapeli aja rapat minggon, jadi tidak ada tambahan kata apel ya, karena di distrik menentukan apel itu hanya setiap hari Senin. Jadi setiap Selasa ini kita namai dengan rapat minggon, karena memang setiap seminggu sekali kita rapat. Kita harapkan rapat-rapat lainnya sifatnya universal, sekali cukup dilakukan satu hari setiap hari Selasa ini. Kemudian beberapa informasi yang perlu disampaikan maupun perlu diulang. Yang pertama, kegiatan Festival Mustika Rasa, ternyata pendaftaran itu masih sampai tanggal 20 bulan Desember. Jadi bukan tanggal 25 November. Ada misinformasi bahwa pendaftaran itu sampai dengan tanggal 20 bulan Desember.
Kenapa ini terus diulang-ulang? Karena di provinsi menghendaki kita bisa memecahkan rekor muri, sehingga diharapkan jumlah peserta bisa maksimal. Jadi kita minta ke sekolah, baik negeri dan swasta, setiap kelas mengirimkan peserta, sehingga silakan pendaftaran bisa mungkin segera ya. Kalau video langsung boleh, kalau enggak juga bisa belakangan. Yang penting daftar aja dulu, segera melakukan pendaftaran. Ya diharapkan di minggu ini sih pendaftaran sudah bisa maksimal ya per kelas, bukan per sekolah. Per kelas bisa banyak karena sisa per kelas kan ada 30 sampai 36. Jadi kalau timnya ada 5, ya bisa sampai 7 ya, 6 sampai 7 tim lah. Sehingga minimal 5 tim per kelas. Kalau itu bisa dipenuhi, maka target Pemprov Jabar bisa terpenuhi 50.000 atau 50 juta ya, banyak pernah. Jadi kalau ya syaratnya tadi per kelas minimal harus ada yang daftar 5 sampai 7 tim per tim pendaftar ya per kelas. Ya nanti rekan-rekan panitia dan koordinator MKKS tolong dibuat rekapan kembali. Saya pengen tahu per sekolah mana yang sudah daftar. Direncanakan nanti mulai tanggal 10 kita akan absen terus sampai tanggal 15 untuk memastikan setiap sekolah ya, bisa daftar, swasta dan negeri. Apalagi negeri ya, kalau negeri pada daftar malah terlalu ya gitu ya. Ya diharapkan wayahna tiap sekolah mulai mendata ya, jangan hanya memerintahkan ke wali kelas, tapi mendata. Jadi berjenjang, nanti koordinator dari tim KCD ada koordinator MKKS. Nah, tolong nanti Bu kasih dicatat ya. Kemudian per MKKS dibuat data kembali per sekolahnya. Jadi di setiap sekolah juga mendata lagi per sekolahnya berapa yang sudah mendaftar. Bukti pendaftarannya untuk memastikan memang betul daftar, silakan dikirimkan ke KCD ya, screenshotnya, karena pendaftarannya kan online. Itu ya, diharapkan partisipasinya di Desember ini sampai dengan tanggal 15 pendaftaran sudah harus beres, sehingga 5 hari terakhir adalah memperbaiki, menyiapkan video. Nah, kemudian video yang kita minta tidak asal kirim, diharapkan itu dicek dulu di komputer, diedit, dirapihkan sehingga betul-betul efektif karena durasinya hanya 4 menit sehingga bisa diedit kemudian ditambah narasi lah, bisa lisan maupun tulisan. Itu mohon diperhatikan ya. Kemudian nanti tim panitia yang di KCD silakan adakan sosialisasi ulang, panggil seluruh panitia dan koordinator MKKS. Kita berikan penugasan tambahan agar koordinator MKKS merekap ya, yang selama ini kemarin hanya membantu sosialisasi, sekarang ditambah untuk merekap sehingga mempermudah tim yang di KCD dalam merekap kepesertaan. Tolong itu diperhatikan, kali ini bagian dari penugasan dari distrik provinsi. Untuk memperkuat itu, maka itu bisa dikaitkan dengan pendidikan karakter dan kewirausahaan. Silakan dikaitkan, dibahas di sekolah, apakah kewirausahaan, apakah pendidikan karakter, atau mungkin bahasan-bahasan lain sesuai dengan tema yang bisa rekan-rekan arahkan ya. Itu yang pertama, agar ini bisa diperhatikan. Kemudian yang kedua, gerakan memungut sampah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kondisi lingkungan saat ini. Curah hujan cukup tinggi, banjir di mana-mana, kemudian juga salah satu penyebabnya adalah penyumbatan saluran air dan sampah yang berserakan. Sehingga nggak ada salahnya kita sebagai orang terdidik ya, lokasi sumber daya pendidik dan sedang mendidik anak-anak yang hebat ya. Mari kita sukseskan gerakan memungut sampah. Kemarin saya coba di Kerawang, sengaja dipotong-potong untuk mempermudah evaluasi. Dan nanti hari Jumat besok
itu akan kita laksanakan di Purwakarta dan minggu depannya di Subang. Insya Allah kita dorong agar setiap sekolah berpartisipasi. Toh ini kan gerakannya juga ringan-ringan saja, hanya keluar ruangan yang di sekolah ya, keliling sekolah atau halaman atau di luar lingkungan sekolah, kemudian mengambil sampah. Termasuk yang di rumah, tolong itu dipantau oleh sekolah masing-masing. Siswa yang mengadakan PJJ yang di rumah juga mengadakan hal yang sama. Nge-share fotonya, kemudian share di IG masing-masing. Agar di hari itu, IG kita, medsos kita dipenuhi oleh hal-hal baik, ya, dengan harapan semakin banyak dilihat, semakin banyak ditonton, semakin banyak dilakukan oleh orang banyak, maka ini menjadi kultur pembiasaan kepada masyarakat secara umum. Minimal kita adalah bagian yang penyumbang nilai baik itu. Itu ya, mudah-mudahan itu dilaksanakan. Dan di Purwakarta insya Allah hari Jumat diminta seluruh siswa dan guru, baik jenjang SLB, SMA, SMK, madrasah, SMP, bahkan SD. Bahkan kita akan coba membuat surat juga untuk para mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Purwakarta untuk melakukan hal yang sama secara serempak. Kenapa serempak? Ya supaya gelarnya terlihat, ya, supaya siarnya bisa terlihat, dan ini menjadi bagian pendidikan untuk masyarakat kita secara umum. Kemudian sedikit mengulas tentang kebijakan Kementerian Pendidikan di tahun 2022 yang minggu-minggu ini, ya 2 minggu ini sudah di-share di grup-grup guru, kemudian Pak Menteri juga sudah berkali-kali menyampaikan di medsos, termasuk di YouTube, tentang rencana kebijakan Kementerian Pendidikan tahun 2022. Sehingga ini juga rekan-rekan juga perlu mensikapi dan mempersiapkan secara matang. Yang pertama kebijakannya adalah aplikasi Arkas itu berlaku untuk semua sekolah. Yang kita tahu tahun 2021 ke bawah, Arkas itu hanya untuk sekolah swasta. Tetapi mulai tahun 2022, Arkas berlaku untuk sekolah swasta dan negeri. Sehingga rekan-rekan kepala sekolah negeri mulai mempersiapkan, memberikan pemahaman kepada tim pengelola keuangan. Kalau dibentuknya tim ya, jangan dibiasakan hanya bendahara. Ya, tim pengelola keuangan. Di sana ada bendahara, di sana ada wakasek, ya, ada beberapa orang termasuk operator ya, agar tadi kalau kita bicara Arkas, jangan tentang Arkas saja, di sana juga tentang RKS ya. Kalau itu bentuk tim. Kalau dengan bendahara ya pasti ngebahasnya Arkasnya doang, ship bossnya doang yang terjadi ya. Jadi tolong dibiasakan kalau berbicara ship boss ataupun Arkas itu tentang tim ya, jangan hanya tentang bendahara. Kalau bendahara wajar, dia akan fokus ke ship boss maupun Arkas. Mulai tahun 2022, ship boss ini beralih ke Arkas seluruhnya, sehingga tim pengelola keuangan sekolah yang negeri nanti bulan Desember nanti Bu Herna adakan sosialisasi, mungkin bentuknya bukan itu, tapi bentuknya mungkin workshop ya, workshop kepada para pengelola keuangan di sekolah, workshop tentang pengelola Arkas. Jangan sampai sekolah swasta negeri nggak paham tentang Arkas, ke swasta ya gitu. Insya Allah itu di Desember ini silakan dijadwalkan agar rekan-rekan tim pengelola keuangan sekolah memahami Arkas ya. Kalau kepala sekolah hadir ya syukur. Tapi kalau hadir ya hadir beneran ya, bukan hadir ngisi absen terus di luar. Kalau memang itu ya lebih baik sudah cukup ke tim pengelola saja. Ketimbang hadir juga kan angker di luar wae gitu ya. Jadi kalau mau dengan kepala sekolah silakan, tetapi mungkin nggak bisa detail. Dan kepala sekolah nggak banyak urusan. Silakan tersendiri. Sehingga hal-hal yang sangat prinsip bisa disampaikan kepada kepala sekolah. Sehingga waktunya tidak terlalu lama. Kalau berlama-lamaan, no hayang ngarokok, no hayang ngopi, akhirnya di luar.
Ya kalau berlama-lamaan, misalkan sehari penuh, bahkan 2 hari, cukup dengan para pengelola Arkas, ya, pengelola keuangan sekolah. Untuk yang kepala sekolah mungkin bisa dipisahkan, bisa digabung dengan pengawas. Cukup hal-hal yang substansi yang memang harus dipahami oleh kepala sekolah. Silakan di Desember ini dipersiapkan. Kemudian yang berikutnya, selain bahwa semua pengelolaan BOS itu bukan pengelolaan, pelaporan BOS harus menggunakan Arkas, itu berlaku untuk sekolah negeri dan swasta. Juga bahwa pembelanjaan sudah tidak bisa seluruhnya harus menggunakan Siplah. Jadi ya kemarin ya yang masih menggunakan pembelanjaan manual karena sudah diaudit oleh Dirjen, kemudian masihlah dengan berbagai alasan kita sampaikan. Untuk tahun depan sudah tidak ada alasan lagi karena semua penyedia kebutuhan kita sebagian besar ada di Siplah. Kalau memang tidak bisa di Siplah, maka bisa dipastikan barang-barang yang kita barang jasa yang dibutuhkan kita memang nggak ada di Siplah. Selama ada, nggak ada alasan untuk tidak membelanjakan pembelanjaan melalui Siplah. Berlaku untuk negeri dan swasta. Ini sudah garisan yang disampaikan oleh kementerian ya. Tolong 2022 tidak ada lagi alasan selama tersedia di Siplah maka pembelanjaan itu harus menggunakan Siplah. Kemudian untuk rekening BOS juga sedang dilakukan pendataan. Jangan sampai ada yang terjadi rekening BOS yang masih gabung dengan rekening yang lain. Silakan nanti pengelola sekolah memenuhi apa yang diminta oleh pengelola cabang dinas agar rekening BOS yang sudah terstandar oleh pemerintah bisa dipenuhi. Kemudian hal-hal lain terkait dengan pengelolaan keuangan juga di sekolah. Masih kebijakan ya, kebijakan pemerintah selain tentang BOS juga tentang perubahan kurikulum. Nanti sekolah-sekolah silakan mempersiapkan kurikulum tahun 2022 akan diberikan semacam kebebasan kepada sekolah. Apakah tetap menggunakan kurikulum yang ada atau menggunakan kurikulum yang nanti akan mengcopy, mengkloning program SMKPK dan SMA Pusat Keunggulan. SMA PSP ya. Program sekolah penggerak. Hari ini kita masih ada 4, itu sebagai semacam uji coba lah ya, percontohan. Dari 4 SMA PSP ini, maka akan digeneralkan, akan diambil poin-poin pentingnya, dan nilai-nilai baiknya akan dikembangkan di tahun depan untuk seluruh sekolah. Apakah bertahap, 2 tahap ya, apakah seluruhnya, kita lihat perkembangan ke depan. Yang jelas, program sekolah penggerak yang ada di kita itu sebagai laboratorium ya, laboratorium mini penyelenggaraan kurikulum sekolah penggerak tahun 2022, dan itu akan digunakan untuk seluruh sekolah, apakah bertahap setiap tahun, apa mungkin seluruhnya ya, itu kita lihat perkembangan. Tetapi sebelum sampai ke sana, di cabang dinas sudah berupaya memipil, kita pipil ya supaya tidak kaget. Pipil yang pertama, tahap pertama saya sudah minta ke Ibu Kasih pengawas pelayanan, segera adakan tim fasilitasi sekolah bebas perundungan, bebas bullying. Segera disiapkan. Tugas tim adalah memastikan semua sekolah di cabang dinas wilayah 4